Oke, selamat datang di penyelaman mendalam kita. Langsung aja ya. Yap. Anda mengirimkan sebuah renungan singkat yang idenya tuh kuat banget menurut saya. Diambil dari Amsal 4:23 tentang menjaga hati. Betul. Intinya kan sederhana. Hati kita ini ibaratnya sumber mata air yang mengaliri seluruh hidup kita. Nah, misi kita hari ini, gimana caranya jaga sumber itu tetap jernih di tengah semua, kekacauan sehari-hari. Iya, dan yang menarik dari tulisan ini, dia nggak ngomongin hal-hal abstrak. Nah, itu dia. Dia langsung nunjuk apa yang disebutnya polutan. Ancaman nyata yang kita hadapi tiap hari. Polutan ya. Dan polutannya itu spesifik banget. Bukan hal-hal besar yang dramatis, tapi justru yang kecil-kecil, yang nyelip masuk gitu. Justru itu yang bahaya kan? Betul. Kayak misalnya perkataan negatif, terus gosip, atau bahkan rasa iri. Hal-hal yang sering kita anggap sepele loh. Bener. Tapi di sini ditekankan kalau itu semua bisa secara instan meracuni hati. Kalau kita coba bedah ya, mekanisme racunnya itu menarik. Maksudnya, polutan ini kan masuknya lewat interaksi biasa. Lewat telinga, lewat mata. Tepat. Makanya solusinya juga harus aktif, bukan pasif. Renungan itu kan menekankan perlunya secara sadar menolak polutan-polutan itu. Nah, secara sadar menolak. Ini yang jujur aja kedengerannya tuh agak melelahkan gak sih? Maksudnya, apa kita harus jadi penjaga gerbang mental seharian penuh? Iya, kalau dibayangin gitu emang capek. Tapi mungkin kita bisa lihat ini bukan kayak membangun tembok tinggi ya, Oke. tapi lebih kayak memasang filter air. Awalnya butuh usaha buat milih dan pasang filternya. Tapi begitu terpasang, dia kan kerja sendiri. Saya suka metafora itu. Jadi ini bukan perlawanan terus-menerus. Bukan, ini lebih ke membangun sebuah sistem, sebuah kebiasaan, sebuah filter mental. Oke. Jadi ini tentang membangun sistem internal. Disinilah menurut saya bagian yang paling menariknya. Gimana tuh? Manfaatnya. Hasil dari menjaga sumber ini tuh bukan hidup yang bebas masalah. Bukan itu. Tapi sesuatu yang lebih berharga. Yaitu kemampuan untuk merespon kekacauan hari itu dengan ketenangan. Tepat sekali. Ketenangan di tengah kekacauan. Bukan lari dari kekacauan. Nah, ini dia. Ini beda banget sama konsep self-care modern yang seringnya nyuruh kita kabur kan? Ambil cuti, meditasi di gunung. Bener banget. Gagasan di sini justru sebaliknya. Tujuannya bukan kabur, tapi membangun semacam, sistem imun spiritual biar kita tetap tenang di tengah badai. Wow, sistem imun spiritual. Istilah yang pas. Bukan menghindari ombak, tapi belajar berselancar ya. Dan kita menjaga sumber internal kita. Kita sebenarnya lagi nyambung ke sumber yang lebih besar. Ada hubungan timbal balik di sana. Jadi ini bukan murni usaha kita sendiri ya. Bukan. Usaha kita itu sebatas menjaga salurannya tetap bersih, supaya sesuatu yang lebih besar itu bisa ngalir masuk. Oke, jadi kalau kita rangkum untuk Anda di rumah, kerangka praktisnya begini. Pertama, Sadari hati Anda itu sumber utama. betul. Kedua, kenali polutan-polutan kecil sehari-hari. Gosip di kantor, iri waktu lihat medsos, atau pikiran negatif yang lewat. Hal-hal kecil itu. Dan ketiga, latih diri untuk memasang filter, bukan tembok. Secara sadar memilih untuk nggak membiarkan itu masuk dan mengendap. Dan ingat, ini bukan jalan pintas untuk hidup tanpa masalah, tapi sebuah cara untuk menavigasi hidup dengan sumber daya batin yang lebih jernih. Lebih kuat juga. Tepat. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan penutup ya untuk Anda renungkan sepanjang hari. Silakan. Jika hati Anda itu sumber dan Anda adalah penjaganya, polutan spesifik apa, gosip, iri, atau negativitas yang paling sering mencoba masuk hari ini? Dan apa satu tindakan kecil dan sadar yang bisa Anda lakukan? Bukan untuk melawannya, tapi sekedar memfilternya, agar sumber Anda tetap jernih.